Bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Menteri Perindustrian memastikan pemerintah Indonesia siap memfasilitasi business matching dengan raksasa teknologi asal Amerika Serikat yakni Apple. Tak hanya business matching, Menperin bahkan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo juga menginginkan Apple untuk dapat membangun pabrik di Indonesia. Usai pertemuan CEO Apple Tim Cook dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah siap memfasilitasi business matching untuk menyesuaikan kebutuhan komponen-komponen yang diperlukan Apple di Indonesia. Menteri Perindustrian menjelaskan pencocokan bisnis lebih cepat dilakukan jika dibandingkan dengan opsi membangun pabrik manufaktur gawai Apple di Indonesia. Setelah dari sini, dari Kemenperin, nanti akan melakukan proses business matching. Kami sudah punya listnya terhadap komponen-komponen apa saja, komponen-komponen HP, cell phones, ya, yang sudah diproduksi di Indonesia yang mungkin bisa kita kawinkan. Namanya business matching. Ya, business matching. Kalau business matching itu prosesnya lebih cepat. Prosesnya lebih cepat karena barang sudah ada. Tinggal mungkin nanti ada penyesuaian dari speknya dan lain-lain. Tapi manufacturing-nya nanti kalau mereka akan mulai membuka fasilitas pabrik, itu juga akan dimulai dibicarakan. Itu salah satu dari bagaimana mereka bisa memperluas establishment. Dalam konferensi pers, Menperin mengatakan bahwa Presiden Jokowi menginginkan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat tersebut bisa memperluas bisnisnya di Indonesia. Presiden bahkan menginginkan Apple membangun pabrik di Indonesia selain investasi yang sudah ada dan berjalan sekarang, yakni pengembangan talenta digital melalui Apple Academy. Adapun pembangunan pabrik diperlukan agar Indonesia menjadi pemain dari rantai pasok Apple di dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kemarin kita tahu begitu ya, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan CEO Apple Tim Cook langsung di Jakarta, dan kita tahu ini juga menjadi salah satu pemberitaan yang cukup menarik perhatian masyarakat. Ya, terkait dengan Apple dan juga pemerintah Indonesia, pemirsa, di mana investasi tentunya menjadi satu hal yang digarisbawahi. Namun kita tahu memang Apple belum membangun pabrik perakitan di Indonesia. Tapi ternyata Apple telah merogoh investasi sebesar 1,6 triliun rupiah untuk menyediakan Apple Developer Academy. Di mana tercatat saat ini Apple Developer Academy yang sudah beroperasi di Indonesia, ini ada 4 yang tersebar di sejumlah lokasi, yakni di Tangerang, Batam, dan Surabaya, dan juga satu lokasi lainnya yakni di Bali. Adapun kedatangan CEO Apple Tim Cook ke Indonesia pada pekan ini juga tadi untuk meresmikan Apple Developer Academy keempat yang berlokasi di Bali. Sementara itu, pemirsa, untuk diketahui, Apple Developer Academy sendiri adalah program yang dikembangkan secara langsung oleh Apple, di mana hal itu guna meningkatkan skill bagi mereka yang berminat dalam dunia coding dan digital secara profesional. Apple Developer Academy pertama kali dibuka di Brazil, di mana program pengembangan talenta SDM ini telah berkembang ke lebih banyak lokasi di seluruh dunia, termasuk Korea, Indonesia, Arab Saudi, Italia, dan Amerika Serikat. Sementara itu, pemirsa, Apple disebut pemerintah juga telah memenuhi persyaratan dari kandungan lokal sebesar 35% di Indonesia untuk menjual produknya dengan berinvestasi di akademi-akademi pengembang. Namun, pemerintah Indonesia sebenarnya berharap bahwa jumlah tersebut dapat ditingkatkan dengan fasilitas manufaktur Apple yang juga seharusnya bisa dibangun di Indonesia. Dan terkait harapan pembangunan fasilitas manufaktur di Indonesia, pemirsa, Apple sendiri juga menyatakan tengah mempertimbangkan hal tersebut. Dan untuk informasi lebih jelas, berikut kita simak informasi selengkapnya. Raksasa teknologi Amerika Serikat Apple akan mempertimbangkan pembangunan fasilitas manufaktur di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Apple Tim Cook usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Adapun Presiden Jokowi juga berharap raksasa teknologi tersebut akan meningkatkan konten lokalnya dengan bermitra dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri. We talked about the President's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. But thank you. There's a lot of great places to invest, and we're investing. We believe in the country. I thought we had a great conversation, and I really appreciated the time with him.
It was a dialogue about how much potential there is in the country and our commitment to the country. Sebagaimana diketahui, Apple tidak memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia. Namun sejak tahun 2018, Apple telah mendirikan Akademi Pengembang Aplikasi, termasuk yang baru didirikan di Bali dengan total biaya sebesar 1,6 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, jika Apple memutuskan untuk membangun fasilitas manufaktur di Indonesia, maka Apple disebut akan memiliki kapasitas produksi untuk ekspor. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, CEO Apple, Tim Cook mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat penting untuk perusahaannya. Seiring dengan hal tersebut, CEO Apple juga mengungkapkan soal keinginan Presiden Joko Widodo agar Apple bisa mendirikan pabrik di Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia dan pihak Apple sendiri sebetulnya memang bersepakat bahwa pembangunan manufaktur ataupun fasilitas manufaktur ataupun pabrik begitu diperlukan agar Indonesia bisa menjadi pemain dari rantai pasok Apple di dunia. Selain membangun pabrik, pencocokan bisnis dapat dilakukan karena Apple dapat memanfaatkan komponen-komponen seperti baterai, kabel, dan juga komponen lainnya yang sudah diproduksi di Indonesia. Pemerintah menyebut ada dua opsi jika berbicara soal manufacturing, baik dengan pabrik sendiri atau menggunakan komponen yang diproduksi di Indonesia dengan berbagai penyesuaian spesifikasinya. Menkominfo Budi Ari Setiadi memaparkan bahwa dari 360 komponen yang dibutuhkan dalam memproduksi produk Apple, hanya 2 komponen yang baru tersedia di Indonesia. Dan pemirsa, berbicara soal investasi tentunya antara Apple dan juga Indonesia sebetulnya bisa dibilang masih berada jauh di belakang negara Asia Tenggara lainnya, yakni Vietnam. Di mana Apple bahkan terus berencana meningkatkan investasinya di Vietnam. Vietnam pun sudah membentuk kelompok kerja untuk mendukung investasi terbaru Apple di negara tersebut. Adapun sejauh ini nilai investasi Apple di Vietnam ternyata sudah mencapai 15,84 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 268 triliun rupiah dan sudah menciptakan sekitar 200 ribu lapangan kerja. Sementara itu pemirsa, kedatangan CEO Apple ke Indonesia ini yang kita tahu pada pekan ini ternyata terjadi di tengah merosotnya penjualan iPhone di kuartal 1 2024. Bahkan Apple harus merelakan tahta sebagai raja ponsel global. Seberapa besar penurunan penjualan iPhone di awal tahun ini? Berikut informasinya. Apple terpaksa melepaskan tahta penguasa pasar ponsel global yang sempat dipegangnya sejak Desember tahun 2023 lalu. Penjualan iPhone yang sedang menurun membuat posisinya melorot di bawah Samsung. Menurut laporan firma riset pasar IDC, penjualan iPhone turun sekitar 10% pada kuartal pertama tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh persaingan yang lebih ketat dari vendor ponsel Android yang mengincar posisi puncak. Selama periode ini, Apple mengirim 50,1 juta unit, turun dari 55,4 juta unit iPhone yang dikapalkan pada periode yang sama tahun lalu. Akibat penurunan tersebut, Apple bergeser ke peringkat kedua dengan pangsa pasar 17,3%. Sementara itu, Samsung kembali ke posisi puncak dengan menguasai 20,8% pangsa pasar. Vendor ponsel asal Korea Selatan itu mengapalkan lebih dari 60 juta unit ponsel pada 3 bulan pertama tahun 2024. Sementara Xiaomi berada di posisi ketiga dengan pangsa pasar sebesar 14,1% dengan jumlah pengapalan 40,8 juta unit. Di urutan berikutnya, vendor ponsel asal China yakni Transition menarik perhatian karena jumlah pengapalan mereka melonjak hampir 85% pada kuartal 1 2024 mencapai 28,5 juta unit. Adapun secara keseluruhan kondisi pasar ponsel global sudah mulai pulih dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Ada 289,4 juta unit ponsel yang dikapalkan pada kuartal 1 2024 atau mencatatkan kenaikan 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, menurut firma riset IDC, penurunan performa penjualan Apple disebabkan oleh sejumlah vendor China. 2 diantaranya adalah Xiaomi dan juga Transsion yang merupakan induk perusahaan itel, Infinix, dan Tecno yang makin agresif di pasar dengan produknya yang bervariasi.
Pada kuartal 1 2024, Xiaomi dan Transsion kompak mengalami peningkatan pengiriman ponsel yang pesat dengan peningkatan masing-masing mencapai 33,8% dan 84,9% secara year-on-year. Ya, kembali ke investasi dan produksi pemirsa, di mana Apple diketahui memproduksi iPad, AirPods dan juga Apple Watch di Vietnam. Hingga 2022, Apple memiliki 25 pemasok di Vietnam. Pemasok-pemasok ini antara lain Foxconn, Gore-Tex, Luxshare, Intel, Samsung Electronics, dan juga Compal. Hal tersebut sangat berbeda dengan investasi Apple di Indonesia, di mana Apple cenderung mendapatkan perlakuan istimewa di Indonesia karena Apple tidak diwajibkan membangun pabrik untuk mematuhi aturan tingkat komponen dalam negeri. Melainkan Apple cukup berinvestasi dalam tanda kutip dengan cara membangun kursus bagi developer dengan nama Apple Developer Academy yang kini ada di Tangerang, Batam, Surabaya dan juga di Bali. Ya pemirsa, tentunya kita akan nantikan bersama apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk kemudian semakin meyakinkan raksasa teknologi asal Amerika Serikat yakni Apple untuk bisa memulai investasi secara real di Indonesia dengan salah satunya melakukan pembangunan fasilitas manufaktur ataupun pabrik di Indonesia. Sehingga tentunya Indonesia yang diharapkan adalah bisa mengambil peran dari rantai pasok Apple yang cukup besar di dunia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.